Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, bagaimana cara terburu-buru untuk mencapai hasil, tapi tetap santai, saat melakukan teknik meditasi yang diajarkan di sini? Hal pertama, jangan mencoba menggabungkan berbagai teknik. Ketika aku mengatakan jangan terburu-buru, lupakan waktu sepenuhnya, jangan serius, jangan berusaha, berserah dirilah, lepaskan saja, ini adalah teknik yang berbeda. Ini hanya cocok untuk sebagian manusia, tidak semua orang bisa melakukan teknik ini, dan tipe orang yang bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan yang sebaliknya. Teknik ini ditujukan untuk pikiran feminin. Tidak semua perempuan itu feminin, dan tidak semua laki-laki harus maskulin. Jadi ketika aku mengatakan pikiran feminin, yang aku maksud bukan pikiran perempuan. Pikiran feminin berarti pikiran yang bisa berserah, yang bisa menerima seperti rahim, yang bisa terbuka, pasif. Sebagian manusia bisa menjadi tipe ini, tetapi sebagian lainnya benar-benar bertolak belakang. Sebagaimana laki-laki dan perempuan adalah dua bagian dari manusia, dengan cara yang sama, pikiran feminin dan pikiran maskulin adalah dua bagian dari pikiran manusia. Pikiran feminin tidak bisa berusaha. Jika berusaha, ia tidak akan pernah mencapai apapun. Upaya akan menjadi kehancurannya, upaya hanya akan menciptakan penderitaan dan ketegangan, dan tidak ada pencapaian. Cara kerja pikiran feminin adalah menunggu, dan membiarkan segala sesuatu terjadi. Sama halnya dengan wanita, meskipun dia sedang jatuh cinta, dia tidak akan mengambil inisiatif. Dan jika seorang wanita mengambil inisiatif, dirimu punya banyak alasan untuk takut dan melarikan diri, karena sikap itu adalah sikap pria. Dalam tubuh sang wanita ada pikiran pria, dan dirimu akan kesulitan. Jika dirimu benar-benar pria, wanita seperti itu akan langsung kehilangan daya tariknya. Jika dirimu feminin, bertubuh pria tetapi feminin dalam pikiran, barulah dirimu bisa membiarkan wanita itu mengambil inisiatif, dan dirimu akan bahagia. Namun, secara fisik, dia adalah wanita dan dirimu adalah pria. Tapi secara mental dirimu feminin dan dia maskulin, dia pria. Seorang wanita akan menunggu. Dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata "aku mencintaimu" sebelum dirimu mengucapkannya terlebih dahulu, dan dirimu telah berkomitmen. Dalam penantian itu terdapat kekuatan feminin. Pikiran maskulin itu agresif. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus bergerak dan pergi serta mengambil inisiatif. Hal yang sama terjadi di jalur spiritual. Jika dirimu memiliki pikiran agresif, pikiran maskulin, usaha itu perlu. Maka bergegaslah, jangan buang waktu dan kesempatan. Kemudian ciptakan urgensi dan krisis, sehingga dirimu bisa mengerahkan seluruh dirimu dalam usahamu. Ketika usahamu telah menjadi total, dirimu akan mencapainya. Jika pikiranmu feminin, maka tidak perlu tergesa-gesa sama sekali. Tidak ada waktu. Dirimu mungkin pernah atau tidak memperhatikan bahwa wanita tidak memiliki rasa akan waktu,
mereka tidak bisa. Jadi sang suami berdiri di luar rumah dan membunyikan klakson serta berkata, "Keluarlah." Namun sang istri berkata, "Sudah kubilang 1000 kali bahwa aku akan datang dalam 1 menit. Terus-menerus selama 2 jam aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku akan datang dalam 1 menit. Jadi jangan marah. Mengapa kamu membunyikan klakson?" Pikiran wanita tidak bisa merasakan waktu. Pikiran maskulin yang agresiflah yang khawatir akan waktu dan sadar akan waktu. Mereka sama sekali berbeda. Feminin tidak terburu-buru, tidak ada yang tergesa-gesa. Sungguh, tidak ada tempat untuk dicapai. Itulah sebabnya wanita tidak bisa menjadi pemimpin yang hebat, ilmuwan yang hebat, pejuang yang hebat. Mereka tidak bisa menjadi seperti itu. Dan jika terkadang ada wanita aneh, mereka memiliki pikiran seperti laki-laki. Misalnya, Joan of Arc atau Laksmi Bai, mereka hanya feminin dalam tubuh, tapi pikiran mereka sama sekali tidak feminin, melainkan maskulin. Bagi pikiran feminin tidak ada tujuan, dan dunia kita berorientasi pada laki-laki. Jadi perempuan tidak bisa benar-benar hebat di dunia yang berorientasi pada laki-laki, karena kehebatan terkait dengan tujuan. Beberapa tujuan harus dicapai, barulah dirimu menjadi hebat, sedangkan pikiran feminin tidak mengejar tujuan apapun. Di sini dan saat ini dia bahagia. Di sini dan saat ini dia tidak bahagia. Tidak ada tempat untuk bergerak. Pikiran feminin ada di saat ini. Itulah sebabnya keingintahuan feminin tidak pernah tertuju pada yang jauh. Keingintahuannya selalu tertuju pada lingkungan sekitar. Ia tidak tertarik pada apa yang terjadi di Vietnam. Ia tertarik pada apa yang terjadi di rumah lain, yang intim, di sini. Pria itu tampak konyol. "Mengapa kamu khawatir tentang apa yang dilakukan Nixon, atau apa yang dilakukan Mao?" Wanita itu tertarik pada hubungan cinta yang terjadi di lingkungan sekitar. Ia ingin tahu tentang yang dekat, yang jauh tidak berarti. Waktu tidak ada. Waktu ada bagi mereka yang memiliki tujuan untuk dicapai. Ingatlah, waktu hanya ada ketika dirimu harus mencapai suatu tempat. Jika dirimu tidak harus mencapai suatu tempat, apa arti waktu? Maka tidak ada kata terburu-buru. Lihatlah situasi ini dari sudut yang berbeda. Timur itu feminin, dan barat itu maskulin. Timur tidak pernah terlalu peduli dengan waktu, barat gila dengan waktu. Timur sangat santai, bergerak perlahan seolah tidak bergerak sama sekali. Tidak ada perubahan, tidak ada revolusi. Evolusi yang begitu senyap, sehingga tidak menimbulkan suara dimanapun. Barat hanya gila, setiap hari revolusi dibutuhkan, dan semuanya harus menjadi revolusi. Kecuali semuanya berubah, sepertinya kita tidak kemana-mana, kita telah menjadi statis. Jika semuanya berubah,
dan semuanya tetap dalam pergolakan, maka barat merasa bahwa sesuatu sedang terjadi. Dan timur berpikir bahwa jika ada pergolakan, itu berarti kita sakit. Ada sesuatu yang salah, itulah sebabnya ada perubahan. Jika semuanya baik-baik saja, tidak perlu ada revolusi, tidak perlu ada perubahan. Pikiran orang timur bersifat feminin. Itulah sebabnya di timur, kita memuji semua kualitas feminin, kasih sayang, cinta, simpati, anti kekerasan, penerimaan, kepuasan, semua kualitas feminin. Di barat, semua kualitas maskulin dipuji, kemauan, tekad, ego, harga diri, kemandirian, pemberontakan, inilah nilai-nilai yang dipuji di sana. Di timur, kepatuhan, penyerahan diri, penerimaan. Sikap dasar di timur adalah feminin, dan di barat maskulin. Teknik-teknik meditasi ini tidak boleh dikompromikan, tidak boleh disintesis dengan cara apapun. Teknik penyerahan diri adalah untuk pikiran feminin. Teknik usaha, kemauan, kehendak, adalah untuk pikiran maskulin. Dan keduanya pasti bertolak belakang. Jadi jika dirimu membuat sintesis apapun di antara keduanya, dirimu akan menciptakan campuran yang tidak berarti, tidak masuk akal, dan bahkan berbahaya. Itu tidak akan berguna bagi siapapun. Jadi ingatlah ini. Teknik-teknik ini seringkali terlihat kontradiktif, karena memang ditujukan untuk tipe pikiran yang berbeda, dan tidak ada upaya untuk membuat sintesis apapun. Jadi, jika dirimu merasa ada sesuatu yang kontradiktif, jangan merasa tidak nyaman karenanya, karena memang begitu. Dan hanya pikiran yang sangat kecil, yang takut akan kontradiksi. Pikiran yang sangat kecil, pikiran yang picik. Mereka menjadi tidak nyaman, mereka merasa tidak nyaman. Mereka berpikir segala sesuatu seharusnya tidak saling bertentangan, segala sesuatu seharusnya konsisten. Ini tidak masuk akal, karena kehidupan itu tidak konsisten. Kehidupan itu sendiri kontradiktif. Jadi kebenaran tidak bisa tidak kontradiktif, hanya kebohongan yang bisa tidak kontradiktif, hanya kebohongan yang bisa konsisten. Kebenaran pasti tidak konsisten, karena harus mencakup semua yang ada dalam kehidupan. Itu harus total. Dan kehidupan itu kontradiktif. Ada laki-laki dan ada perempuan, apa yang bisa dilakukan Siva? Dan laki-laki benar-benar kebalikan dari perempuan, itulah sebabnya mereka tertarik. Jika tidak, tidak akan ada ketertarikan. Sungguh, tipe makhluk yang berlawanan, perbedaan, menciptakan ketertarikan. Kebalikan kutub menjadi kekuatan magnetis. Itulah sebabnya ketika laki-laki dan perempuan bertemu, ada kebahagiaan. Karena ketika dua kutub yang berlawanan bertemu, mereka saling meniadakan. Mereka saling meniadakan, karena mereka berlawanan. Mereka saling meniadakan, dan untuk sesaat ketika laki-laki dan perempuan benar-benar bertemu, tidak hanya secara fisik, melainkan sepenuhnya ketika keberadaan mereka bertemu dalam cinta, untuk sesaat keduanya menghilang.
maka tidak ada laki-laki maupun perempuan, hanya keberadaan murni, itulah kebahagiaannya. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam dirimu, karena analisis mendalam menunjukkan bahwa di dalam dirimu juga terdapat polaritas. Kini pendekatan psikoanalisis mendalam modern telah mengungkapkan bahwa pikiran sadar dan pikiran bawah sadar adalah kutub yang berlawanan di dalam dirimu juga. Jika dirimu seorang pria, pikiran sadarmu maskulin, pikiran bawah sadarmu feminin. Jika dirimu seorang wanita, pikiran sadarmu feminin, pikiran bawah sadarmu maskulin. Pikiran bawah sadar adalah kebalikan dari pikiran sadar. Pada meditasi mendalam, muncullah orgasme yang intim, hubungan seksual, cinta, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadarmu. Keduanya menjadi satu. Ketika keduanya menjadi satu, dirimu mencapai kebahagiaan tertinggi yang mungkin. Jadi pria dan wanita bisa bertemu dengan dua cara. Dirimu bisa bertemu dengan seorang wanita di luar dirimu, maka pertemuan ini hanya akan berlangsung sesaat, sangat sesaat. Untuk sesaat puncaknya tiba, dan kemudian segala sesuatunya mulai menghilang. Ada pertemuan lain antara pria dan wanita yang terjadi di dalam dirimu, pikiran sadar dan bawah sadarmu bertemu. Ketika ini terjadi, pertemuan ini bisa berlangsung selamanya. Kenikmatan seksual juga merupakan sekilas spiritual, hanya sesaat, tetapi ketika pertemuan yang sesungguhnya terjadi di dalam diri, maka itu menjadi samadhi, maka itu menjadi fenomena spiritual. Namun, dirimu harus memulai dari pikiran sadarmu. Jadi jika pikiran sadarmu feminin, penyerahan diri akan membantu. Dan ingat, menjadi seorang wanita tidak selalu identik dengan memiliki pikiran feminin. Itu menciptakan kesulitan. Jika tidak, semuanya akan sangat mudah, maka wanita akan mengikuti jalan penyerahan diri, dan pria akan mengikuti jalan kemauan. Namun, itu tidak semudah itu. Ada wanita yang memiliki pikiran maskulin, pendekatan mereka terhadap kehidupan bersifat agresif. Dan mereka berkembang setiap hari. Gerakan kebebasan perempuan akan menciptakan semakin banyak perempuan maskulin. Mereka akan semakin agresif, dan jalan menyerah tidak akan cocok untuk mereka saat itu. Dan karena perempuan menjadi kompetitif dengan laki-laki, laki-laki mengalami kemunduran dari agresi, laki-laki menjadi semakin feminin. Jalan menyerah akan semakin berguna bagi laki-laki di masa depan. Jadi dirimu harus memutuskan tentang dirimu sendiri. Dan jangan berpikir dalam hal penilaian. Jangan berpikir bahwa dirimu seorang pria, lalu bagaimana dirimu bisa memiliki pikiran feminin? Dirimu bisa memilikinya, dan tidak ada yang salah di dalamnya, itu indah. Dan jangan berpikir bahwa dirimu seorang wanita, lalu bagaimana dirimu bisa memiliki pikiran maskulin? Tidak ada yang salah di dalamnya, itu indah. Jadilah otentik terhadap pikiranmu sendiri. Cobalah untuk memahami jenis pikiran yang dirimu miliki, lalu ikuti jalan yang cocok untukmu, dan jangan mencoba untuk membuat sintesis apapun.
Jangan tanya aku bagaimana aku akan mendamaikan keduanya. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak pernah mendukung rekonsiliasi, dan aku tidak mendukung pernyataan bahwa tidak ada pertentangan. Pernyataan itu bodoh dan kekanak-kanakan. Kehidupan itu kontradiktif, dan itulah sebabnya kehidupan itu hidup. Hanya kematian yang konsisten dan tidak bertentangan. Kehidupan itu hidup melalui pertentangan, melalui pertemuan dengan kutub yang berlawanan, dan pertentangan ini, tantangan, menciptakan energi. Ia melepaskan energi, dan kehidupan bergerak melaluinya. Inilah yang dikatakan Hegelian, gerakan dialektis, tesis, antitesis, dan kemudian sintesis kembali menjadi tesis, dan menciptakan antitesisnya sendiri, dan seterusnya. Kehidupan tidak monoton. Ia tidak logis. Ia dialektis. Dirimu harus memahami perbedaan antara logika dan dialektika. Pertanyaannya adalah, karena dirimu menganggap kehidupan itu logis, maka dirimu bertanya, bagaimana dirimu akan mendamaikannya, karena logika selalu mendamaikan. Logika tidak bisa menoleransi kontradiksi. Logika tidak bisa menoleransi kontradiksi. Logika harus menjelaskan bahwa ia tidak kontradiktif, dan jika ia kontradiktif, maka keduanya tidak mungkin benar, maka salah satunya pasti salah. Keduanya bisa salah, tetapi keduanya tidak mungkin benar. Logika mencoba menemukan non-kontradiksi di mana-mana. Sains itu logis. Itulah sebabnya sains tidak sepenuhnya sesuai dengan kehidupan, tidak mungkin. Kehidupan itu kontradiktif, tidak logis. Ia bekerja melalui kebalikannya. Ia tidak takut pada kebalikannya, ia menggunakan kebalikannya. Hal-hal yang berlawanan itu hanya tampak berlawanan di permukaan. Jauh di dalam mereka bekerja sama. Kehidupan bersifat dialektis, tidak logis. Kehidupan merupakan dialog antara hal-hal yang berlawanan, dialog yang berkelanjutan. Pikirkan sejenak, jika tidak ada pertentangan, kehidupan akan mati, karena dari mana datangnya tantangan? Dari mana datangnya ketertarikan? Dari mana energi akan dilepaskan? Kehidupan akan monoton, mati. Kehidupan hanya mungkin terjadi karena dialektika, karena kebalikannya. Pria dan wanita adalah pertentangan dasar, dan kemudian tantangan menciptakan fenomena cinta, dan seluruh kehidupan bergerak di sekitar cinta. Jika kekasihmu dan dirimu menjadi begitu menyatu, sehingga tidak ada celah sama sekali, dirimu berdua akan mati. Dirimu tidak akan bisa hidup saat itu. Dirimu berdua akan menghilang dari proses dialektika ini. Dirimu hanya bisa hidup dalam kehidupan ini, jika kesatuan tidak pernah total, dan dirimu harus menjauh lagi dan lagi, untuk mendekat. Itulah sebabnya mengapa kekasih bertengkar. Pertengkaran itu menciptakan dialektika. Sepanjang hari mereka akan bertengkar. Mereka akan menjauh satu sama lain, mereka akan menjadi musuh.
Ini berarti bahwa mereka sekarang telah menjadi sangat bertolak belakang. Mereka telah menjauh sejauh mungkin. Sang kekasih mulai berpikir bagaimana cara membunuh wanita ini. Dan wanita itu mulai berpikir bagaimana cara menyingkirkan pria ini. Mereka telah pindah ke sudut terjauh yang memungkinkan. Dan kemudian lagi di malam hari mereka bercinta. Ketika mereka berjauhan, begitu jauh, ketertarikan itu muncul lagi. Mereka memandang dari titik yang begitu jauh, sehingga mereka merasa tertarik. Kemudian mereka kembali menjadi pria dan wanita, bukan sepasang kekasih. Kemudian mereka menjadi pria dan wanita, orang asing. Mereka akan jatuh cinta lagi. Mereka akan menjadi dekat. Akan tiba saatnya mereka menjadi satu untuk sesaat, dan itu akan menjadi kebahagiaan mereka, sukacita mereka. Namun saat mereka telah menjadi satu, proses untuk berpisah dimulai lagi. Pada saat istri dan suami menjadi satu, jika mereka bisa menjadi saksinya, mereka akan melihat bahwa mereka telah mulai berpisah lagi. Saat puncaknya tiba, prosesnya mulai berbeda, menjadi terpisah, menjadi berlawanan. Ini terus berlanjut, lagi dan lagi, dirimu datang mendekat dan pergi. Inilah yang aku maksud, kehidupan menciptakan energi melalui polaritas. Tanpa polaritas, kehidupan tidak akan ada. Jika dua kekasih benar-benar menjadi satu, mereka menghilang dari kehidupan. Mereka benar-benar terbebaskan. Mereka tidak akan terlahir kembali, tidak akan ada kehidupan di masa depan. Jika dua kekasih bisa menjadi satu sepenuhnya, cinta mereka telah menjadi meditasi terdalam yang mungkin. Mereka telah mencapai apa yang dicapai Buddha di bawah pohon Bodhi. Mereka telah mencapai apa yang dicapai Yesus di kayu salib. Mereka telah mencapai non-dualitas. Sekarang mereka tidak bisa ada. Keberadaan sebagaimana yang kita ketahui, bersifat dual, dialektis, dan teknik-teknik ini ditujukan bagi dirimu yang hidup dalam dualitas. Jadi akan ada banyak kontradiksi, karena teknik-teknik ini bukanlah filsafat. Teknik-teknik ini dimaksudkan untuk dilakukan dan dijalani. Teknik-teknik ini bukanlah rumus-rumus matematika. Teknik-teknik ini adalah proses-proses kehidupan yang sebenarnya. Teknik-teknik ini bersifat dialektis, teknik-teknik ini saling bertentangan. Jadi jangan mencoba untuk mendamaikan keduanya. Teknik-teknik ini tidak sama. Teknik-teknik ini bertolak belakang. Cobalah cari tahu seperti apa tipemu. Bisakah dirimu rileks? Bisakah dirimu melepaskannya? Bisakah dirimu berada dalam momen pasif, tidak melakukan apapun? Maka semua teknik yang membutuhkan kemauan tidak cocok untuk dirimu. Jika dirimu tidak bisa rileks, dan jika aku menyuruhmu rileks dan dirimu langsung bertanya bagaimana cara rileks, bagaimana itu menunjukkan pikiranmu?
Bagaimana itu menunjukkan bahwa dirimu tidak bisa rileks tanpa berusaha. Bahkan untuk relaksasi dirimu butuh usaha, jadi dirimu bertanya bagaimana titik. Relaksasi adalah relaksasi, tidak ada bagaimana untuk itu. Jika dirimu bisa rileks, dirimu tahu cara rileks. Dirimu cukup rileks. Tidak ada usaha, tidak ada metode. Sama seperti di malam hari, dirimu tidur. Dirimu tidak pernah bertanya, bagaimana cara tidur. Namun, ada orang yang menderita insomnia. Jika dirimu berkata kepada mereka, aku hanya menaruh kepalaku di bantal, dan tanpa perlu melakukan apapun lagi, aku sudah tertidur, mereka tidak akan mempercayaimu. Dan kecurigaan mereka masuk akal. Mereka tidak bisa mempercayaimu, dirimu menipu, karena mereka juga menaruh kepala mereka di bantal. Mereka terus menaruh kepala mereka sepanjang malam, tapi tidak terjadi apa-apa. Mereka akan bertanya bagaimana caranya menaruh kepala di atas bantal? Pasti ada rahasia yang tidak dirimu ceritakan kepada mereka. Dirimu menipu, seluruh dunia menipu mereka. Semua orang berkata, kami hanya tidur. Tidak ada bagaimana untuk melakukannya. Tidak ada teknologi. Mereka tidak bisa mempercayaimu, dan dirimu tidak bisa menyalahkan mereka. Dirimu berkata, kami hanya menaruh kepala di bantal, menutup mata, mematikan lampu, dan kami pun tertidur. Mereka juga melakukan prosedur yang sama, mereka melakukan ritual yang sama, dan mereka melakukannya dengan lebih benar daripada yang pernah dirimu lakukan. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Lampu mati, mata mereka terpejam, berbaring di tempat tidur, tapi tidak terjadi apa-apa. Begitu dirimu kehilangan kemampuan untuk rileks, maka teknik dibutuhkan. Maka mereka membutuhkan teknik, maka tanpa teknik mereka tidak akan bisa tidur. Jadi jika dirimu memiliki pikiran yang bisa rileks, maka berserah diri adalah pilihan yang tepat bagi dirimu. Dan jangan ciptakan masalah apapun, maka berserahlah saja. Setidaknya setengah dari dirimu bisa melakukannya. Dirimu mungkin tidak menyadarinya, tetapi 50% adalah kemungkinannya, karena pikiran maskulin dan feminin ada dalam proporsi yang sama. Keduanya selalu 50-50, hampir 50-50 di setiap alam, karena seorang pria tidak bisa hidup tanpa wanita yang menentangnya. Ada keseimbangan yang mendalam di alam. Tahukah dirimu? 115 anak laki-laki lahir dari 100 anak perempuan, karena anak laki-laki lebih lemah daripada anak perempuan. Jadi pada saat mereka dewasa secara seksual, 15 anak laki-laki akan meninggal. 115 anak laki-laki lahir untuk setiap 100 anak perempuan. Anak perempuan lebih kuat, mereka memiliki lebih banyak stamina, lebih banyak perlawanan. Anak laki-laki lemah, mereka tidak memiliki banyak perlawanan, jadi 115 anak laki-laki lahir untuk 100 anak perempuan.
Kemudian 15 anak laki-laki meninggal. Saat mereka menjadi dewasa secara seksual, pada usia 14 tahun, jumlahnya akan sama. Untuk setiap pria ada wanita, untuk setiap wanita ada pria, karena ada ketegangan batin. Mereka tidak bisa hidup tanpanya, kebalikan kutub itu dibutuhkan. Dan hal yang sama juga terjadi pada pikiran batin. Keberadaan, kodrat, membutuhkan keseimbangan, jadi separuh dari dirimu adalah feminin dan bisa dengan mudah berserah diri secara mendalam. Namun, dirimu bisa menciptakan masalah bagi dirimu sendiri. Dirimu mungkin merasa bisa berserah diri, tetapi dirimu berpikir, bagaimana aku bisa berserah diri? Dirimu merasa egomu mungkin terluka. Dirimu menjadi takut berserah diri, karena telah diajarkan kepadamu, jadilah mandiri. Tetaplah mandiri. Jangan kehilangan diri sendiri. Jangan berikan kendalimu kepada orang lain. Selalu kendalikanmu. Ini sudah diajarkan, ini adalah kesulitan yang diajarkan. Jadi dirimu bisa merasa bahwa dirimu bisa berserah, tetapi kemudian muncul masalah lain yang diberikan kepadamu oleh masyarakat, budaya, dan pendidikan. Dan itu semua menciptakan masalah. Jika dirimu benar-benar merasa bahwa berserah bukan untuk dirimu, lupakan saja. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Lalu kerahkan semua energimu untuk berusaha. Jadi, ini adalah dua ekstrim. 1. Jika dirimu benar-benar berpikiran feminin, dirimu tidak punya tujuan. Tidak ada tujuan, tidak ada Tuhan yang harus dicapai, tidak ada surga masa depan, tidak ada. Jangan terburu-buru sekarang, tetaplah setia pada saat ini, dan semua yang bisa dicapai oleh pikiran maskulin melalui ketergesaan, usaha, akan dirimu capai di sini dan saat ini tanpa usaha apapun. Saat ini dirimu berada di tujuan, jika dirimu bisa bersantai. Pikiran maskulin harus terus berputar-putar, sampai benar-benar lelah, lalu jatuh. Baru setelah itu ia bisa rileks. Agresi, usaha, dan ikhtiar diperlukan agar pikiran maskulin kelelahan. Ketika kelelahan itu terjadi, maka pikiran itu bisa rileks dan menyerah. Penyerahan itu hanya akan terjadi di akhir. Bagi pikiran maskulin, penyerahan selalu terjadi di awal. Dirimu mencapai kejadian yang sama, tetapi cara mencapainya berbeda. Jadi ketika aku berkata, jangan buang waktu, aku mengatakannya kepada pikiran maskulin. Jika aku berkata cepatlah, dan ciptakan keadaan darurat sedemikian rupa, sehingga seluruh energi dan keberadaanmu menjadi terarah, terkonsentrasi, dan hanya dalam upaya terkonsentrasi itulah hidupmu akan menjadi nyala api, ini untuk pikiran maskulin, pikiran agresif. Untuk pikiran feminin, rileks dan dirimu sudah menjadi nyala api. Karena itu, dirimu memiliki Mahavira, dirimu memiliki Buddha, dirimu memiliki Yesus, Krishna, Ram, Zarathustra, Musa, tetapi dirimu tidak memiliki daftar wanita yang serupa.
bukan karena wanita tidak mencapai kondisi pikiran seperti itu. Mereka telah mencapainya, tetapi cara mereka berbeda. Dan seluruh sejarah ini telah dicatat oleh pria, dan pria hanya bisa memahami pikiran maskulin. Pria tidak bisa memahami pikiran feminin. Itulah masalahnya. Ini sungguh sangat sulit. Seorang pria tidak bisa memahami bahwa seorang wanita, hanya dengan menjadi seorang ibu rumah tangga yang sederhana, bisa mencapai sesuatu yang dicapai oleh seorang Buddha, dengan begitu banyak kesulitan, dengan begitu keras. Seorang pria tidak bisa membayangkan, mustahil baginya untuk membayangkan, bahwa seorang wanita bisa mencapainya, hanya dengan menjadi seorang ibu rumah tangga. Menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, menikmati dari waktu ke waktu, hanya dekat dan di sini dan saat ini, dan tidak peduli tentang hal lain, tidak ada tujuan, tidak ada spiritualitas. Hanya mencintai anak-anak, mencintai suami, hanya menjadi wanita biasa, tetapi bahagia. Tidak perlu melakukan upaya yang sulit, seperti yang dilakukan seorang Mahavira, 12 tahun upaya yang sulit dan panjang. Tetapi pria akan menghargai Mahavira, karena ia bisa menghargai upaya. Jika dirimu mencapai tujuan tanpa usaha, bagi pria itu tidak sepadan. Ia tidak bisa menghargainya. Ia bisa menghargai seseorang, seorang Tenzing, seorang Hillary, yang mencapai Everest, bukan karena Everest sepadan, tetapi karena begitu banyak usaha yang dibutuhkan, dan itu sangat berbahaya. Dan jika dirimu mengatakan bahwa dirimu sudah berada di Everest, ia akan tertawa, karena Everest tidak berarti, usaha untuk mencapainya lah yang berarti. Saat Everest menjadi mudah dicapai, bagi pikiran maskulin semua daya tarik hilang. Tidak ada yang bisa dicapai di Everest. Ketika Hillary dan Tenzing sampai di sana, tidak ada yang tercapai, tetapi pikiran maskulin merasakan kemuliaan seperti itu. Bagi pikiran feminin, hal itu tidak ada gunanya. Pergi ke bulan. Untuk apa? Bukankah itu berbahaya? Tidak perlu. Namun bagi pikiran maskulin, tujuan bukanlah intinya. Sungguh, usaha adalah hal yang lebih penting, karena dengan begitu, ia membuktikan bahwa ia maskulin. Usaha, agresi, dan kemungkinan kematian itu sendiri, memberinya sensasi. Bahaya sangat menarik bagi pikiran maskulin. Bagi pikiran feminin, bahaya sama sekali tidak menarik. Karena itu, sejarah manusia benar-benar setengah tercatat. Separuh lainnya sama sekali tidak tercatat, tidak tertulis. Kita tidak tahu berapa banyak perempuan yang menjadi Buddha. Tidak mungkin untuk mengetahuinya, karena ukuran kita, kriteria kita, tidak bisa diterapkan pada pikiran perempuan. Jadi, pertama-tama putuskan tentang pikiranmu sendiri. Pertama-tama, pikirkan tentang pikiranmu sendiri, jenis pikiran apa yang dirimu miliki, lalu lupakan semua metode yang tidak sesuai denganmu. Dan jangan mencoba untuk menyatukannya. Oke bro, sekian dulu episode kali ini. Kita sambung lagi nanti.
Terima kasih bro.